Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para alim ulama, jemaah utama Masjid Al-Markaz yang setiap kajian ini selalu hadir, dan Bapak Imam kita Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Basri, pengurus Masjid Al-Markaz Ustaz Mawardi saya lihat hadir, dan juga pengasuh Ma'had Tahfidz Al-Quran beserta santri-santrinya, hadirin hadirat, pemirsa pendengar Radio Al-Markaz yang saya muliakan. Alhamdulillah, dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya akan kita peroleh di yaumil qiyamah kelak insyaallah. Kita lanjutkan lagi kajian pemikiran Syekh Yusuf. Saya ingin memulai kajian ini dengan satu cerita. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengisi podcast itu semacam interview yang direkam dan disiarkan dalam kanal YouTube ya. Podcast Abdurrahim As-Segaf atau podcast Puang Makkah, Mursyid Tarekah Khalwatiyah Syekh Yusuf di Jalan Baji Bicara, Kota Makassar. Beliau bertanya kepada saya waktu itu, apakah ada persamaan antara Syekh Yusuf ini dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur? Saya mengatakan kepada Puang Makkah ketika itu bahwa dari banyak sisi ada persamaan-persamaan. Yang paling menonjol adalah keberkahan usia yang dimiliki oleh kedua beliau, kedua almarhum. Usia beda dengan umur. Kalau umur itu kita tahu bahwa umur adalah masa dari lahir hingga mati, umur. Jadi kalau ada orang yang lahir tahun 1971 seperti saya dan meninggal tahun ini, maka umurnya adalah dari 71 sampai 2022, jadi 51 tahun. Mudah-mudahan kita usianya panjang, umurnya panjang. Demikian juga kedua beliau, dari sisi umur kedua-duanya sudah meninggal. Tapi persamaannya adalah dari sisi usia. Apa itu usia? Usia adalah keberkahan atau masa kehidupan seseorang dari lahir sampai kini. Usia itu adalah pengaruh atau karena jejak-jejak pemikirannya, sehingga pemikiran-pemikirannya itu, peninggalannya itu masih dibicarakan, diperbincangkan, diikuti oleh umat manusia sampai sekarang. Contoh yang paling mudah dan pasti itu adalah sosok idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggal, tetapi sesungguhnya dari sisi pemikiran, pandangan, pengaruh, beliau masih hidup sampai sekarang. Karena itu orang kalau ke haji atau umrah, mereka selalu menyampaikan atau berniat untuk berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan memang kalau kita berada di situ, perasaan kita sesungguhnya seperti berhadapan langsung dengan manusia yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Beliau sudah meninggal. Tapi 1400 tahun yang sudah lampau, nama beliau masih disebut-sebut oleh jutaan manusia. Nah, dari sisi ini saya sampaikan bahwa kedua tokoh yang hidupnya jauh sesudah Nabi Muhammad SAW, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Syekh Yusuf adalah ulama dari tanah Makassar, Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah ulama yang berasal dari Jawa Timur, Jombang. Kedua beliau ini masih memiliki pengaruh. Kedua beliau ini memiliki pengikut-pengikut. Syekh Yusuf memiliki pengikut yang banyak. Makamnya diziarahi oleh umat manusia dari berbagai penjuru daerah. Baik makam yang ada di Cape Town, Afrika Selatan. Ada lagi yang mempercayai ada kuburnya di Banten, Serang. Ada juga yang mempercayai kuburannya ada di Ceylon, dan juga makamnya ada di Jalan Syekh Yusuf, Lakiung, Sungguh Minasa, Goa. Kalau kita ke sana masih ada peziarah Piazarah. Saya sering ke sana. Di sana seluruh orang yang berziarah membacakan doa, mengharapkan berkah. Dan tentu tujuannya doa itu bukan ditujukan kepada atau meminta berkah kepada yang terbaring di dalam makam itu, tapi doa itu adalah doa kepada Allah agar dengan doa itu dia dekat dengan Allah dan dia ingat mati, dan dengan ingat mati dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Saya kebetulan minggu lalu pulang dari Jombang. Saya langsung datang ke pesantren Tebu Ireng. Saya datang, saya minta izin kepada penjaga makam Gus Mirza. Melalui Gus Mirza, saya mengunjungi makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dibukakan kunci, saya masuk ke dalam, dan di luar pagar ada banyak orang yang masih melantunkan doa-doa zikir. Padahal batas waktu ziarah ke kubur Haji Abdurrahman Wahid itu pukul 2 siang. Saya datang jam 3 minggu lalu. Tapi karena saya datang ke juru kunci Gus Mirza, saya bisa masuk. Saya merasakan aura bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini boleh secara jasad, secara fisik sudah meninggalkan dunia ini. Kuburnya ada di depan kita, di depan saya. Tapi di luar sana, pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pengaruh pandangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid masih terasa dan diikuti oleh begitu banyak orang. Di kalangan kampus intelektual, di kalangan masyarakat, di pesantren-pesantren. Maka saya sampaikan di podcast Bapak Kiai Haji Puang Makkah yang memimpin atau membina tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf itu, bahwa persamaan dari kedua tokoh ini, Syekh Yusuf Al-Makassari dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Al-Jombangi, mantan presiden kita, ialah bahwa kedua beliau ini merupakan tokoh yang memiliki pengaruh, dan secara usia mereka masih hidup di dunia ini, pemikirannya. Hadirin para jamaah sekalian, para pemirsa, pendengar, apa hikmahnya bagi kita? Hikmahnya bagi kita ialah seperti kata-kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang sangat terkenal itu Al-Hikam. Beliau mengatakan bahwa banyak orang
yang usianya panjang tapi hidupnya tidak berkah. Tapi sebaliknya, ada orang yang usianya pendek tapi hidupnya penuh berkah. Apa itu usia panjang yang hidupnya tidak berkah? Ialah usia yang tidak diisi dengan amal-amal kebajikan, tidak diisi dengan amal-amal untuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, iman, amal-amal untuk memperkuat hubungan dengan sesama, amal, iman, amal-amal untuk memperkuat ilmu pengetahuan, ilmu, dan amal-amal untuk memperkuat akhlaknya. Jadi iman, amal, ilmu, akhlak ini adalah 4 tonggak dari amal yang membuat seorang manusia akan memperoleh berkah dalam hidupnya. Sebaliknya, kalau ini hancur, ini kurang, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang rugi. Ada ayatnya itu dalam surat Al-Asr. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini ayat kita hafal tentunya. Kita kaji pelan-pelan ini. Wal 'asri, demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia itu merugi, dalam keadaan rugi. Ini Allah bersumpah. Kecuali. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat yang panjang dan harus dibaca satu nafas. Sesungguhnya manusia merugi kecuali. Nah, kecelakaan bagi orang yang kalau mengambil ayat itu sampai di situ saja. Allah mengatakan bahwa manusia itu rugi, titik. Sampai kata rugi saja. Wah, kecewa penonton kalau begitu. Weh, kita rugi semua ini. Padahal ayat ini ada sambungannya illa, kecuali. Siapa yang dikecualikan itu? Yang dikecualikan itu adalah manusia-manusia yang usianya, yang masa hidupnya diisi dengan yang pertama amanu, illalladzina amanu. Alladzina amanu itu pertama, orang-orang yang beriman. Iman itu kan percaya kepada Allah. Percaya itu kan tidak hanya saya sudah percaya kepada Allah. Percaya ini ada pada dimensi pikiran, tindakan, perilaku. Percaya dalam hati, percaya dengan lisan, dan juga percaya dengan amal perbuatan. Yang kedua, yang tidak merugi itu adalah wa amilus solihat, beramal soleh. Tadi saya sebutkan iman, amal. Ada dua itu yang tidak dalam kategori rugi. Amal itu adalah apa? Amal itu adalah tindakan, perilaku-perilaku yang lebih berhubungan dengan interaksi, komunikasi kita dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Kita berbuat baik kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, kepada mertua, kepada kakek, nenek, sepupu, terus keluarga besar. Jadi itu kategorinya, itu berbuat baik kepada sesama itu. Atau kalau kita membaca dalam satu ayat Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli
Yang dimaksud dengan kebaikan itu dalam ayat ini adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan kita berbuat baik kepada sanak keluarga. Jadi keluarga itu adalah satu area, kawasan, zona pertama bagi kegiatan kita untuk beramal soleh. Jadi sudah jelas di sini logikanya adalah kalau amal soleh itu jangan mendahulukan yang jauh dari kita. Jangan mendahulukan yang jauh dari kita. Dahulukan, prioritaskan yang dekat dengan kita di rumah. Anak, istri, mertua, orang tua, tetangga, baru keluar. Mari kita perbaiki. Kalau memang selama ini ada kebiasaan kita untuk banyak beramal di luar dari kawasan pertama ini, mungkin kita belum tahu. Kalau kita sudah dengar dakwah ini, mari kita perbaiki. Yang pertama adalah kawasan di dekat kita, anak kita. Jangan sampai anak kita minta uang, anak kita minta belanja beli buku, kita katakan nanti, baru kita pergi sumbang di tempat lain. Tidak bisa. Islam mengajarkan dahulukan dulu yang di dekat kita. Penuhi kebutuhan sandang pangan papannya. Kalau kita pakai teori ekonomi, kebutuhan perutnya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan rumahnya. Tidak boleh itu terlantar dari tiga aspek itu. Kalau sudah ada kelebihannya, baru kita ke tetangga, baru kita ke panti asuhan, kita pergi kemana. Memang idealnya adalah kalau ada keseimbangan di kawasan pertama keluarga, dan juga kita mencakup di area sosial yang lebih luas. Itu yang kedua. Tadi yang tidak merugi adalah alladzina amanu dan wa amilus solihat. Apa yang ketiga? Wa tawassaw bil haqq. Apa itu maksudnya? Nasihat, menasihati tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Intelektual, ilmu pengetahuan. Ilmu itu ialah segala sesuatu yang kita peroleh melalui panca indera ini. Indera kita ini ada berapa? Ada 5 ya. Ada mata, telinga, hidung, lidah, dan juga rasa. Segala sesuatu yang kita serap melalui panca indera itu akan bisa menjadi ilmu ketika kita sudah analisa. Memang kalau belum dianalisa baru namanya pengetahuan, baru kita tahu saja. Tapi kalau sudah dianalisa, yang namanya ilmu itu kan begitu didengar, ya kita jangan langsung menganggap ini kebenaran ini. Belum. Baru kita lihat, apakah dengar lihat sudah benar? Belum. Kita cium. Apakah sudah cium, dengar, lihat sudah benar? Belum. Kita rasakan lagi. Sudah? Belum. Masih ada lagi. Kita pikirkan. Jadi ilmu ini saja dari sudut pandang dia diakses melalui apa? Yaitu melalui panca indera. Maka panca indera inilah yang harus kita fungsikan secara bersama. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, pemikiran. Berarti kelima unsur ini bekerja sama. Bagaimana dia bekerja sama ya? Bagaimana itu? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, bekerja samanya bagaimana? Contohnya begini. Kalau ada yang kita dengar, itu tetangga itu bilang kibede tidak baik. Itu kan pendengaran. Mata mengecek apakah benar itu. Lalu penciuman. Penciuman itu artinya kita mencoba untuk menghadirkan data yang lain. Lalu pemikiran, ada analisa. Analisanya itu adalah pertama, apakah memang tetangga itu punya alasan untuk menjelekkan saya? Nah, saya ini selama ini berbaik-baik dengan dia, selalu saya tegur misalnya. Atau kalau misalnya kita punya hubungan dengan tetangga itu sering ada cekcok, ada ketidakcocokan, berarti hasil analisanya adalah barangkali karena sering saya tidak cocok. Proses ini disebut sebagai proses, kalau dalam istilah yang lebih teknis itu adalah proses
menganalisa, melakukan komparasi atau melakukan asosiasi. Artinya menghubungkan satu data dengan data. Lalu kita ambil kesimpulan untuk memperoleh konklusi. Analisa, komparasi, asosiasi, baru dapat konklusi. Jadi sampai ke titik konklusi yang melalui proses yang analisa, komparasi, asosiasi tadi itu, itulah yang dimaksud dengan proses pencernaan secara indrawi. Tapi itu belum menjadi ilmu pengetahuan. Karena kalau ilmu pengetahuan itu nanti masih ada syarat yang lainnya, yaitu syarat dia harus memiliki metode, memiliki sumber, dan juga diakui oleh komunitas ilmiah yang disebut dengan intersubjectivity. Intersubjectivity itu artinya kalau di sini dikatakan benar, di sana juga mengatakan benar, di sana mengatakan benar. Jadi dia menjadi kebenaran universal, umum. Jadi salah satu ciri ilmu itu adalah universalitasnya itu. Nah, inilah derajat yang mana Allah katakan menjadi salah satu pilar, salah satu penopang bagi kita tidak rugi. Jadi sudah ada berapa? Ada 3. Alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq. Alladzina amanu itu iman, wa amilus solihat itu amal, wa tawasaw bil haq itu ilmu. Nah, yang keempat, ini yang terakhir. Siapa yang tidak masuk dalam merugi ini? Watawasaw bis sabr. Sabar. Apa itu sabar? Akhlak, emosional. Kecerdasan emosional. Kalau yang pertama tadi kecerdasan spiritual, alladzina amanu. Yang kedua adalah kecerdasan sosial, wa amilus sholihat. Yang ketiga watawasaw bil haq, kecerdasan intelektual. Maka yang keempat ini watawasaw bis sabar, kecerdasan emosional, akhlak, kesabaran. Ini yang puncak. Kalau kita sudah memiliki keempat-empatnya, maka kita boleh merasa akan meraih kemenangan. Maka ini sesuai dengan apa yang juga ditafsirkan atau disampaikan oleh Ibnu Atta'il As-Sakandari, bahwa banyak orang yang usianya panjang tapi usianya itu tidak berkah. Sebaliknya banyak orang yang usianya pendek tapi penuh keberkahan. Keberkahannya yang mana? Keberkahannya penuh dengan iman, amal, ilmu, dan akhlak yang baik. Jamaah, pemirsa, pendengar, mari kita tidak tahu usia kita ini sampai kapan. Kita ambil saja hikmah yang ada pada tokoh. Kalau yang paling ideal adalah Rasulullah SAW, sudah meninggal 1443 tahun yang lalu. Di antara kita ini tidak ada yang pernah ketemu Rasulullah. Jarak kita dengan Rasulullah ini 1443 tahun. Perbedaan kita juga dengan beliau 9 jam terbang, 5 jam waktu. 9 jam terbang baru kita bisa sampai ke Madinah, tempat makam Rasulullah. Tapi kalau disebut Nabi Muhammad, siapa yang tidak berselawat? Serasa dia dekat. Kenapa? Pengaruhnya. Memang beliau Rasul. Oke lah, terlalu jauh beliau sebagai Rasul. Tetapi kan orang ingat kepada Rasul itu karena apa? Karena akhlaknya, karena imannya, karena ilmunya, karena kesabarannya. Empat ini. Lalu tokoh yang saya sebutkan tadi, Syekh Yusuf Al-Makassari, yang sudah berapa kali kita kaji ini, sudah hampir 3 bulan ya. Pak Sudirman, Pak Indra, sudah berapa bulan ini ya. Malam ini sebenarnya kajian kita itu Matalib As-Salikin. Cuman saya ingin berikan selingan sedikit. Karena ini terlalu, kalau saya langsung baca ini terlalu monoton situasinya. Mungkin minggu depan, tapi kalau nanti saya baca. Kebetulan ada jedah ini, saya diwawancarai oleh mursyid tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf di Baji Bicara, Makkah. Dan minggu lalu saya kebetulan qadarullah saya acara di Surabaya, saya datang ke Tebu Ireng, Jombang. Memang saya sudah lama berniat untuk berziarah
kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Tebuireng, pesantrennya itu. Kita mari berpikir bahwa ya mudah-mudahan usia kita ini apakah panjang atau pendek, mudah-mudahan keberkahannya seperti kedua tokoh ini. Itulah sebabnya memang kalau yang namanya kematian itu dalam agama kita, itulah nasihat yang paling hakiki, paling sejati. Mati itu adalah nasihat. Mengingat mati itu adalah sebuah nasihat yang baik. Itu juga sebabnya kalau ada orang meninggal, kita juga disunahkan pergi melakukan takziah. Disunahkan juga kalau bisa kita dekat-dekat dengan mayat itu. Disunahkan juga kalau kita bisa sampai ke liang lahatnya. Untuk apa? Agar kita punya kesadaran, oh begini nanti saya. Ini masjid ini berapa luasnya. Tapi kalau kita nanti pergi takziah teman kita, pergi melayat hingga sampai ke liang lahatnya, apa yang kita bisa renungkan di situ? Tempat kita berinteraksi di ruang yang begitu luas ini ternyata akan berakhir di satu area yang luasnya 2 kali 1 meter. Di situ kita bertinggal. Di situ kita berbaring. Di situ kita menunggu kapan kiamat akan dilakukan dan kita bangkit bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berbaring di kubur, kita hanya menunggu dan menunggu. Masa penantian itu bukan masa yang pendek. Masa penantian itu bukan masa yang dibayangkan begitu sederhana. Masa itu bisa kita bayangkan berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Baik iman tak, baik amal tak, baik ilmu tak, baik akhlak tak, baik hidup kita di liang lahat. Itu yang dimaksud dengan tidak akan merugi itu. Belum berhenti di situ, orang yang menikmati kebaikan kita di dunia ini, kita memiliki anak yang soleh, kita memiliki hubungan dengan tetangga yang begitu baik, kita memiliki ilmu yang dengan ikhlas tulus kita ajarkan kepada yang lain, kita memiliki kesabaran manakala kita mendapatkan musibah, cobaan, bencana, bahkan ejekan orang lain. Semua itu akan terkumpul menjadi satu kisah manis yang akan muncul ketika kita sudah pergi dari dunia ini. Ketika kita pulang kepada alam yang sebenarnya, alam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tempat kembali kita akan ke sana. Jadi bukan masa yang pendek. Nah, para jamaah, pemirsa, pendengar, dua tokoh Syekh Yusuf Al-Makassari, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, saat ini kita sadar mereka berbaring di alam barzah, di alam kubur, tapi dengan melihat banyaknya pelayat, banyaknya orang-orang yang berziarah membacakan doa, bisa kita bayangkan betapa mulianya kedua sosok ini. Inilah yang kita cari, inilah yang kita kejar, dan inilah hakikat kehidupan itu yang sesungguhnya, yaitu umur panjang, umur pendek, tapi penuh berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan itulah yang akan membuat kita akan hidup dengan tenang. Dan sesungguhnya bukan hanya kita yang tenang, tetapi apa-apa yang kita tinggalkan juga akan merasakan ketenangan. Kita tinggalkan anak yang soleh dan solehah, maka anak-anak yang soleh dan soleh itu akan tenang. Anak yang soleh, anak yang solehah, sekolahnya baik, akhlaknya baik, suka membantu, suka menegur, suka senyum. Apa yang orang bilang? Baiknya ini anak-anak ini. Siapa bapaknya? Yang disebut bapaknya kita, yang disebut, yang sudah terbaring di alam lahat. Mengalir itu pahala ke kubur kita. Ini hukum sosial juga sebetulnya. Hukum sosial itu adalah bahwa anak itu kalau baik, orang akan bilang, anak siapa itu? Dari mana? Bahkan bukan cuma tertuju kepada anak siapa, tapi juga daerahnya mana, kampungnya mana ini anak ini.
Kalau dia baik, berprestasi. Jadi betapa berkahnya itu. Kebaikan-kebaikan itu. Bahkan mungkin juga orang tidak mau komentar-komentar. Karena kan anak itu, kita ini kan gestur orang tua kita ya. Mata kita ini kadang-kadang seperti ibu kita. Telinga kita kayak bapak kita. Jalan kita seperti nenek kita. Jadi sesungguhnya kita ini secara turun-temurun itu gestur dari keturunan kita. Dari asal kita semuanya. Jadi tidak bisa kita memungkiri asal kita. Bagaimana kita memungkiri cara jalan tak, cara ketawa tak, cara omongan tak itu. Orang bilang, hei bapaknya ini. Begini bapaknya dulu. Cara bersin juga kadang-kadang orang langsung ingat, bersinnya ibunya dulu. Jadi semua disebut. Jadi anak siapa? Kalau baik, pas baik, insya Allah kebaikan akan mengalir ke alam barzah, tempat di mana orang tua yang berbaring. Sebaliknya kalau buruk, wah ini yang celaka ini. Pencuri, pejamret, nakal, tidak pernah mengikuti nasihat. Anak siapa ini? Memang bapaknya. Dari mana itu? Daerah itu. Memang daerah itu. Bayangkan, bukan cuma bapak yang jadi jelek, jadi daerahnya juga ikut jelek. Betapa hukum sosial itu yang sebenarnya juga hukum agama. Jadi mari kita, kalau kita namanya ziarah ke kubur, inilah hikmah-hikmah yang kita bisa peroleh. Hikmah di mana orang yang kita ziarahi itu adalah orang yang banyak peziarahnya, banyak yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hikmahnya kepada kita adalah mudah-mudahan kita memiliki karakter, kita memiliki akhlak-akhlak seperti itu. Itu harapan kita. Pemirsa, pendengar jemaah Masjid Al-Markaz yang saya muliakan, usia ini adalah nasihat bagi kita. Usia ini adalah pelajaran penting bagi kita. Usia ini adalah berkah hidup kita. Alangkah bahagianya kita. Dan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan hakiki apabila kita sudah meninggalkan dunia ini, tetapi kebaikan kita, amal kita masih diingat oleh anak kita, tetangga kita, murid-murid kita, dan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Itulah yang akan membuat kita tidak akan pernah menyesal dan tidak akan merugi di alam sesudah alam syahadat ini. Masih ada dua alam sesudah ini kan Bapak Ibu. Ini alam syahadat. Kita baru keluar dari alam rahim. Alam rahim, alam syahadat dunia ini tidak lama ini. Sesudah itu alam barzah, kubur. Sesudah alam kubur lalu nanti alam akhirat. Akhirat ini adalah alam abadi. Surga dan atau neraka. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dalam banyak kajian, dalam banyak ceramah ustadz guru-guru kita, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah masuk surga semuanya. Masuk surga semuanya. Apalagi yang berada di Masjid Al-Markaz ini. Termasuk Bapak Ibu yang mendengarkan ceramah ini. Siapapun yang setiap saat tetap berzikir, berdoa, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah itulah yang akan menjadi syafaat. Kalau nanti dia mungkin barangkali sudah mau dilempar ke neraka, ada syafaat. Ini yang kita harapkan ini. Dan kita betul-betul dijaga memang agar jangan sampai melupakan ini. Ingat itu ada ayatnya itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Tidak perlu sebenarnya itu Allah bersalawat kepada Nabi kan? Tapi karena mengharapkan betul agar kita umat Islam ini berselawat kepada Nabi, karena itu adalah semacam tameng kita, alat agar kita jangan sampai tergelincir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Situ Allah memanggil kita baik-baik, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga bersalawat Allahumma salli wa sallim alaih tanpa sayyidina. Ya, benar semuanya. Saya dengar juga dalil-dalilnya ada. Kalau dalam hadis memang ada yang disebutkan di situ redaksi selawat itu Allahumma salli wa sallim alaih dalam hadis. Tetapi juga dalam tradisi para ulama kita yang lainnya, terutama azwaja, ditambahkan sayyidina. Sayyidina itu kan sama dengan tidak tega menyebut Nabi Muhammad itu langsung nama saja. Tentu pakai sayyidina, ya semacam penghormatan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah kita pakai yang mana. Yang penting jangan sampai tidak berselawat. Selawat itu penting. Subhanallah. Jemaah hadirin pemirsa yang ada di radio dan yang ada di live streaming dan juga yang ada di channel ini, kami dari Masjid Al-Markas ini mengharapkan agar kita tetap jaga betul salawat kepada Nabi, jaga betul tradisi-tradisi yang diajarkan oleh para ulama. Ulama yang kita sebutkan tadi, Syekh Yusuf Al-Makassari sudah terbaring di kuburannya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga sudah terbaring di kuburannya. Tapi sampai saat ini banyak orang yang datang melayat ke kuburannya. Kenapa mereka datang melawat? Kenapa mereka berkorban datang jauh-jauh untuk datang melingkar di makam beliau? Karena mengingat kebaikan-kebaikan sang tokoh yang telah meninggalkan itu. Mari kita berniat terus-menerus agar kita ini barangkali tidak mesti harus seperti sang tokoh besar itu, seperti Syekh Yusuf, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kita cukup menjadi tokoh di tengah keluarga kita, menjadi tokoh bagi anak-anak kita, tokoh bagi istri kita, tokoh bagi keluarga kita, agar mereka nanti selalu mengingat kita manakala kita sudah meninggalkan dunia ini. Mereka selalu mendoakan kita, mengirimkan salawat, mengirimkan doa-doa kepada kita. Dengan doa-doa itu kita akan hidup tenang, hidup dengan. Pertama adalah kepada Syekh bi barakatil Fatihah. Ya Allah, kirimkanlah Syekh Gustu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Sesi berikutnya kita akan lanjutkan kajian kita untuk topik yang lainnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.